Sahabat Suara Tepian, saya ada di kawasan rumah perubahan di depan rumah tongkongan orang Toraja. Saya ingin membuat konten, menyampaikan suatu hal, dan sebagai penggiat buku saya selalu mencari apa kesamaan antara Toraja dengan Batak. Sampai hari ini saya belum menemukan buku yang menjelaskan persamaan antara Toraja dan Batak. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya melihat sebagai penggiat kebudayaan Batak ada persamaan. Tentu kita masing-masing berbeda, tetapi mari kita mencari titik temu atau benang merah ada persamaannya. Persamaannya menurut saya banyak. Saya walaupun belum menemukan buku tentang Batak dan Toraja yang persamaannya atau yang menulis tentang Toraja dengan Batak, saya ingin berkomentar satu hal. Di depan rumah tongkongan ini ada, di belakang saya ada kerbau di bawah dari rumah tongkongan. Rumah tongkongan yang kita tahu adalah rumah adat orang Toraja. Kalau orang Batak, khususnya Toba, dia adalah rumah polon yang disebut tempat tinggal dan di bawahnya sama ada kerbau. Selain kerbau tadi, itu ada ritus budaya yang menggambarkan bagaimana adat Toraja dengan adat Batak itu mirip. Jadi dalam ritus Batak, kerbau itu juga bagian dari mereka yang mengerjakan dan melakukan adat itu menggunakan kerbau. Toraja juga begitu. Lalu ketika meninggal orang Toraja biasanya mereka juga akan menguburkan orang tua atau kakek moyang mereka di tebing, di tempat tinggi. Orang Batak juga punya tradisi bahwa orang tua atau yang terhormat itu harus dikubur di tabak atau di gunung lebih tinggi. Disebut juga dolok natibo, mardolok natibo. Artinya orang yang terhormat itu harus dikubur lebih tinggi. Lalu persamaannya lagi dalam Toraja dan Batak itu ada kesamaan marga. Misalnya Limbong di Batak dan ada Limbong juga di Toraja. Lalu rumah adatnya, tongkongan ini dengan rumah bolon agak mirip. Jadi lancip ke atas dan lancip di belakang atas juga. Jadi selain itu juga saya lihat ada beberapa bahasa yang mirip antara Batak dan Toraja. Dari 4 kesamaan ini menurut kami ini penting dicari titik temunya. Barangkali nenek moyangnya sama, tapi sampai saat ini saya belum menemukan literasi atau buku yang menulis itu. Saya kira itu satu komentar tentang bagaimana kita terus meyakini bahwa kalau kita makin menggali budaya kearifan budaya kita menemukan bahwa zaman dulu kita sudah punya dasar untuk terus belajar pada masa lalu, pada nenek moyang kita, pada adat yang sudah lestari. Sahabat Suara Tepian, kami lagi membaca buku Anthony de Melo, Butir-butir Mutiara Pencerahan. Ini tulisan-tulisan yang runut menceritakan atau mengisahkan dan untuk mengajak kita menjadi hidup apa adanya, hidup dengan keberanian. Anthony de Melo adalah seorang spiritual Katolik, dia orang India. Salah satu bukunya yang saya suka adalah buku yang berjudul tentang air. Saya baca dan beberapa koleksi dari Anthony de Melo. Dia mendengungkan bahwa kita harus mengendalikan diri terhadap ketakutan. Menurut Anthony de Melo, ketakutan itu hadir karena kita tidak mampu mengendalikan diri. Ketakutan justru adalah respon dari ketidakberanian kita. Kalau kita takut, sebenarnya kita akan bereaksi atau melawan, bahkan memukul orang lain yang memukul kita.
itu bukti kita ketakutan. Jadi kalau kita hubungkan misalnya kita sebut orang preman itu langsung mukul orang, itu sebenarnya secara mental dia ketakutan. Maka Antonio Melo dia mengajak agar kita mendapat perlakuan yang tidak baik, kita tidak membalas, tidak memukul, dan itulah yang diajarkan oleh Yesus juga. Antonio Melo dengan jelas mengajarkan bahwa ketakutan bukti kita tidak berani. Dan keberanian itu bukan berarti kita memukul. Justru ketika kita misalnya mendapat perlakuan lalu kita bereaksi, kita memukul, itu bukti kita ketakutan. Ketakutan itu justru tidak mengembangkan diri seseorang. Ketakutan itu bukti dia belum mengendalikan diri sendiri. Jadi sangat banyak pelajaran yang kita dapatkan dari Antonio Melo, bagaimana kita mengendalikan rasa takut. Rasa takut itu harus dikendalikan, dengan rasa takut itulah kita bisa sadar kita punya kelemahan, dengan rasa takut itu kita mampu mengelolanya atau mengkonversinya menjadi keberanian. Dengan berani kita berarti tidak reaktif pada setiap respon atau gangguan yang datang pada kita. Misalnya tidak penting lagi kita misalnya mendapat validasi dari orang lain ketika kita dipersekusi atau dibully karena kita melakukan sesuatu. Yang penting kita menjaga diri kita mengelola diri kita mengendalikan diri kita tidak harus seperti yang disampaikan orang lain. Bukan karena orang lain menyebut kita jelek, maka kita jelek. Tapi bukan karena orang lain menyebut kita baik atau bagus, maka kita bagus. Kembali pada diri kita, karena yang tahu sesungguhnya diri kita ini adalah pencipta. Maka hubungan pribadi, karena ini spiritual, itulah yang diajarkan oleh Antonio Melo. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan pencipta itu, dan terus terkendali, dan kita menyerahkannya bahwa kita memang manusia yang lemah, manusia yang takut, maka digantikan keberanian dengan mampu menerima kesulitan, perlawanan atau tekanan dari luar sebagai bagian dari kekuatan kita menerima kenyataan itu. Bukan ketika kita kesulitan kita bereaksi atau marah atau memukul orang yang memukul kita, bukti kita masih tetap takut. Itu yang bisa kami sampaikan membaca buku dari Antonio de Melo. Terima kasih. Kita sudah menyaksikan baik di media sosial, di televisi, bagaimana kayu atau pohon-pohon besar gelondongan itu ikut terbawa arus. Ada masuk ke beberapa sungai besar, sungai Batang Toru, termasuk karena aliran air Sibundong. Kita lihat di kejadian malapetaka atau bencana yang terjadi di Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Kayu-kayu itu tidak bisa tidak, itu adalah karena ulah dari manusia, bukan karena tumbang lalu dibawa arus, tetapi sebenarnya sebelumnya sudah dipotong dan disiapkan untuk dibawa ke tempat pabrik. Ini satu peringatan besar karena bencana yang terjadi tentu karena cuaca, dan tetapi ulah manusia juga kita harus kritisi. Yang menarik, kita harus dengungkan kembali siapa atau perusahaan mana yang harus bertanggung jawab tentang kejadian ini. Tidak bisa tidak kita serukan TPL, Toba Pap Lestari. Inilah perusahaan yang dia anggap merusak alam Tanah Batak. Dan siapa di balik itu? Sukamto Tanoto. Dia seorang pengusaha yang selama ini sangat aman, tidak pernah tersentuh oleh hukum. Dia orang kaya yang tinggal di Singapura. Orang Indonesia yang dulu hanya memulai bisnis dari bengkel, spare part, kemudian menjadi kaya raya karena pemerintah memberikan
kesempatan bagi dia, dia mendapat konsesi dari pemerintah dan mengelola hutan yang lestari. Terutama ketika dia dirikan Indorayon dan diganti namanya TPL, tetap juga kita melihat bahwa Sukamto Tanoto adalah orang yang bertanggung jawab dalam hal ini. Karena itu seruan untuk pemerintah agar Sukamto Tanoto juga dihadirkan, diberikan sanksi. Ora Indonesia, sahabat Suara Tepian, kemarin kami berpodcast bincang-bincang dengan Pendeta Martin Lukito Sinaga. Dia seorang teolog, pengajar filsafat, juga dia tenaga ahli di Badan Ideologi Pancasila Indonesia atau BPIP. Banyak hal yang bisa kita gali dari narasumber ini. Dia juga kolumnis Kompas. Dulu saya kenal juga menjadi bagian dari redaksi majalah Tatap. Majalah Tatap ini majalah budaya Batak yang khusus melayani atau memberi inspirasi bagi tokoh-tokoh Batak. Saya ingin mengulas sedikit apa yang kami bincangkan, terutama pertanyaan saya seputar kenapa ada sekelompok atau sedikit orang Karo, terutama Karo, orang Karo yang menyebut mereka bukan Batak, atau orang Mandailing, bahkan sekarang Simalungun juga, Pak-Pak juga sudah menyebut mereka bukan Batak. Jawaban yang menarik menurut saya dari Martin Lukito Sinaga itu, dia menyebut memang secara DNA tidak ada orang Batak. Kita di persinggungan atau di pertemuan dengan kultur yang sama, tentu kesamaan kita banyak hal, filosofi Dalikan Situlu atau Dalian Natolu, Dalian Natolu di Mandailing, Dalian Natolu di Toba, ada persinggungan yang erat, soal ulos juga, kain tenun, juga soal tari juga, manortor, dan soal musik juga ada kemiripan. Jadi kita tidak bisa membantah memang konsep kultural yang menyebut bahwa secara politik Batak itu adalah satu suku etnis besar di Sumatera Utara, kita harus terima, walaupun ada kelompok yang mencoba memisahkannya, tapi sebenarnya tidak bisa tidak kita harus juga melihat kesamanya. Memang ada Batak Karo, ada Batak Simalungun, ada Batak Pak-Pak, ada Batak Mandailing, ada 6 paling tidak Puak. Yang kami bicarakan juga soal Batak, kita kembali pada UNOT atau Pusat Hafal Tahun itu. Ada ungkapan-ungkapan yang filosofis, bagaimanapun kultural Batak itu sudah sangat kaya. Sebagai orang yang bergiat di media atau berkebudayaan di media Batak, saya selalu rindu agar seruan-seruan yang seperti itu kita mulai hindari, bahwa ungkapan-ungkapan yang melukai saudara kita yang lain juga akan ikut tersinggung. Bagaimanapun, ungkapan kami bukan Batak itu adalah satu ungkapan-ungkapan yang berlebihan, tidak didasari dengan hati yang bersih atau nurani yang bersih, didasari tendensi yang melebih-lebihkan. Tentu secara persamaan kita ada, tapi secara perbedaan juga pasti ada. Tapi kesamaannya juga ada. Misalnya agama Pemena di Karo itu, di Batak ada Parmalim, ada Parhudandap, ada Parbaringin. Jadi banyak kesamaannya. Simalungu juga demikian. Saya kira sebagai etnis Batak, suku ketiga terbesar di Indonesia saat ini, kita jangan terpecah, kita serukan bahwa Batak itu memang berbeda-beda puak atau berbeda-beda sub etnis. Kita satu etnis Batak, tapi memang dibedakan beberapa sub etnis Batak.